Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu routing statik, terus nanti ada topologinya, terus nanti ada cara pengerjaannya. Nah, pertama tuh apa sih routing statik? Nah, routing statik adalah metode konfigurasi jaringan di mana administrator secara manual menentukan dan memasukkan jalur atau rute yang akan dilalui paket data ke dalam routing router. Berbeda dengan routing dinamis yang otomatis menemukan jalur, metode ini cocok untuk jaringan kecil atau stabil. Ya kayak buat jaringan untuk satu kelas aja atau buat rumah aja gitu, yang nggak usah gede-gede gitu. Soalnya tuh lebih aman dan ringan, tapi masalahnya tuh rumit untuk jaringan besar karena harus konfigurasi ulang secara manual jika ada perubahan topologi. Nah, kalau untuk jaringan besar tuh kurang cocok kalau routing statis, jadi cocoknya tuh kalau jaringan besar kayak buat perusahaan gitu, bisnis atau satu sekolah full atau ya mall gitu ya, pokoknya yang jaringan gede itu biasanya pakai yang routing dinamis, soalnya tuh lebih gampang. Nah, untuk topologinya seperti ini. Tunggu. Nah, seperti ini sama routing tabelnya. Bentar. Tuh. Bentar. Oke. Nah, tunggu. Nah, untuk topologinya seperti ini, dan ini adalah routing tabelnya. Nah, saya jelaskan dulu. WAN itu yaitu untuk ke internetnya, yaitu di sini saya pakai IP 172.16.12.100/24. Nah, di routing pertama di sini kita pakai 3 port, yaitu ether 1 yaitu untuk gateway untuk biar dapat internet, yaitu 172.16.12.1. Terus ether 2 yaitu untuk ke klien LAN-nya nih, yang ini. Di sini saya pakai IP 192.168.150.2/27. Nah, untuk ether 3 yaitu buat uplink, yaitu untuk hubungkan router A yang ini nih ke router B. Nah, di sini saya pakai IP uplink yaitu 10.10.10.2/30. Nah, untuk bagian router B yaitu ether satunya saya pakai untuk uplink, IP-nya sama aja, bedanya tuh akhirnya doang, di sini 2, di sini 3. Nah, untuk ether 2 nya itu untuk ke kliennya yang LAN, di sini saya pakai IP 100.125.17/28. Nah, untuk routing tabelnya seperti ini ya. Jadi ada keterangan yaitu untuk ke internet router A, untuk ke internet link untuk ke sini. Terus untuk ke klien router B yaitu yang ini buat nanti ngeping. DST address tuh address yang mau dikunjungi sama gateway-nya. Nah, di sini untuk ke internet di sini isi 0.0.0.0.0/0, soalnya tuh itu tuh IP dasar untuk bisa apa ya, bisa memakai ke seluruh jaringan gitu. Jadi ini tuh kayak awalnya lah gitu, bisa terhubung ke semua jaringannya. Nah, untuk gateway yaitu 172.16.12.1 itu yang ini ya, yang ini.
Nah, untuk ke client router B, nah yang dimasukin yaitu yang ini ya, tapi harus networknya bukan di range-nya. Jadi di sini saya masukkan 100.100.125.16/28. Kenapa 16 bukan 17? Soalnya tuh yang dimasukin di routing tabel tuh di DST address-nya tuh harus networknya. Nah, untuk gateway-nya yaitu IP uplink yang ini nih, yang router kedua, yaitu 10.10.10.3. Nah, untuk router B nya cukup internet saja. Nah, DST address-nya sama kayak yang ini, 0.0.0.0/0. Nah, untuk gateway-nya IP uplink yang ini nih, IP uplink di router A, yaitu 10.10.10.2. Oke, segitu. Oke ya, kurang lebih beginilah topologinya. Kita lanjutkan ke cara pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara merouting dengan cara statik. Oke. Nah, di sini kita ke interface, yaitu berisi ether 1 LAN, ether 2 LAN, ether 3 uplink. Nah, di sini kita ke IP address. Nah, saya mendapatkan IP /24, 26 sama 30. Nah, ini kalau misalnya dinamis kita ke RIP, tapi kalau statik itu nggak usah ya. Nah, di sini kita ke routers. Nah, buat yang routers itu kita masukin lagi, yaitu 111.1.20.32/27, yaitu gateway-nya 192.1.30/0. Oke, habis ini kita ke IP bentuk DHCP server. Nah, terus kita ke DHC setup, masukin LAN 2 nya saja. Oke, habis ini kita ke nah, kalau misalnya identitinya harus diganti, sesuaiin sama kata Pak Jaki, diganti saja, tapi kalau saya tidak diganti. Nah, habis ini kita ke firewall. Nah, pencet NAT, tambah enter 1. Nah, ini mesh square di actionnya pilih mesh square dan enter 1 ya. Terus habis ke firewall kita ke DNS. Nah, masukin 88888. Terus tunggu. Nah, habis ini kita ke CMD ya guys ya, kita CMD, kita ngeping. Nah, ini IP config, apakah dapat IP-nya? Nah, di sini dapat IP saya yaitu 172.120.193. Nah, oke, IP saya itu. Nah, di sini saya mencoba ngeping IP yang si Paujan,
yaitu 111.1.20.62. Nah, oke, bisa. Nah, untuk router B-nya itu di sini kita ke routers, terus ke address. Nah, untuk ini isinya itu 00000 ini untuk bisa akses ke semua jaringan. Nah, untuk gateway-nya itu pakai yang uplink router pertama. Oke, terus ini yang kedua, yaitu ini DST addressnya tuh kita isi tuh pakai IP client router yaitu router steady. Terus untuk gateway-nya sama kayak sebelumnya, yaitu uplink yang router A. Oke, gitu. Nah, sekarang bagian ngetesnya, yaitu ngeting. Beresin dulu baru dijelasin gitu. Bisa. Nah, sekarang untuk ngetingnya itu ini IP yang dapat dari letter 2. IP punya letter si Teddy. Enter. Oke, berhasil ya. Jadi berhasil untuk routing statusnya. Ayo. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.